Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 109, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul, katakanlah Muhammad, lau kanal bahru, seandainya lautan, midadan li kalimati rabbi, menjadi tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, lanafidal bahru, maka pasti habislah lautan itu, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimislihi madada, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 ada ayat, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa dianugerahkan al-hikmah, faqad utiya khairan katsira, itu ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dan ini dijadikan senjata oleh orang Yahudi. Katanya diberi hikmah banyak, tapi di ayat lain kamu Muhammad berkata, tidaklah kamu diberi pengetahuan, diberi ilmu melainkan sedikit. Kenapa kok tidak sama perkataannya, kok bertentangan? Ini sanggahan dari orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah orang Yahudi mempermasalahkan dua ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 269 dan surat Al-Isra ayat 85, maka turunlah ayat surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madad. Ini sebagai jawaban dari kritikan-kritikan orang Yahudi, dari sanggahan-sanggahan orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad. Karena memang orang Yahudi itu ingin bagaimana Nabi Muhammad itu kalah di dalam berargumentasi. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan ayat surat Al-Kahfi ayat 109 kepada orang Yahudi. Yang maksud dari ayat tersebut, katakanlah Muhammad, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menuliskan dengan pena kalimat-kalimat Tuhanku dan ilmu-ilmunya, maka akan habislah lautan tersebut
sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah. Ya, meskipun air lautan itu ditambahkan sebanyak itu pula, karena lautan itu terbatas, sedangkan ilmu dan hikmah Allah itu tidak terbatas, maka tidak akan cukup. Malah dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 27, walau anna ma fil ardi min syajaratin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aklamun, seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, dan lautan menjadi tinta, kemudian ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi, ma nafidat kalimatullah, niscaya tidak akan habis ditulis kalimat-kalimat Allah tersebut. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Itulah jawaban kepada orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi tetap tidak punya argumentasi lagi. Maka dari itu kita bisa diambil kesimpulan dari ayat Qul law kanal bahru ila akhirih, surat Al-Kahfi ayat 109. Ayat ini menjelaskan tentang luasnya ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diibaratkan jika seandainya air laut dijadikan sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah dan hikmah-hikmah Allah, maka akan habis sebelum ilmu Allah selesai ditulis. Bahkan jika didatangkan air 1 lautan lagi, tetap tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Jadi ayat ini sekaligus menunjukkan betapa sedikitnya ilmu yang dimiliki oleh manusia. Itu pun Allah yang telah memberikannya kepada mereka. Jadi ilmu yang dimiliki oleh kita, yang dimiliki oleh manusia itu selain diberi oleh Allah, itu pun masih sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak selayaknya, tidak sepantasnya seseorang karena alim, karena pintar, karena pandai berbuat ini dan berbuat itu, kemudian hatinya sombong atas ilmu yang dimilikinya. Tidak pantas, karena ilmu itu hanya sedikit dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak selayaknya seorang merasa cukup dirinya dengan ilmu yang telah didapatkannya, sehingga dia merasa tidak perlu untuk belajar lagi. Padahal seberapa sih ilmu yang didapat dibandingkan dengan ilmu Allah? Seandainya sejak lahir kita mempelajari ilmu Allah sampai dengan mati tanpa istirahat sedikit pun, maka ilmu Allah tidak akan pernah habis untuk dipelajarinya. Itu saking luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada batasnya keluasan ilmunya Allah, tidak ada batasnya banyaknya ilmunya Allah. Maka dari itu sampai diperumpamakan seandainya lautan menjadi tinta dan pohon-pohon menjadi penanya untuk menulis ilmu Allah, itu tidak akan pernah habis ilmu Allah walaupun air di lautan sudah habis. Maka dari itu pantas kalau Rasulullah SAW mengatakan utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu mulai dari
ayonan ibumu sampai masuk ke liang lahat. Jadi tidak ada kata kasep, tidak ada kata saya sudah tua, tidak pantas ngaji, saya sudah tua, tidak pantas sekolah. Tidak ada. Apalagi di zaman sekarang. Belajar di berbagai media sudah banyak, tapi awas, kita harus tahu siapa guru kita. Siapa yang memberi pencerahan, siapa yang berpidato. Karena kadang kalau kita sudah serius, kita terfokus, bisa-bisa kalau yang berpidato bukan orang ahlus sunnah wal jamaah, bukan orang yang tauhidnya sama dengan tauhid ahlus sunnah wal jamaah, kadang menggelincirkan kita, kepahaman kita, pemahaman kita ke musyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi keterangan yang barokah, yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.